Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji dan guru pamong yang saya hormati, perkenalkan saya Diki Hadiansyah, guru sejarah Madrasah Aliyah Negeri 2 Garut, mahasiswa PPG Kementerian Agama angkatan kedua di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan mempraktekkan proses pembelajaran untuk ujian kinerja materi kelas 11 dengan judul materi awal masa pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Kembali lagi ke pelajaran sejarah Indonesia. Materi kita sekarang tentang masa pendudukan Jepang. Memang kita bagi beberapa tahap ya. Bahasan kita sekarang adalah tentang awal pendudukan Jepang. Oke. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh salah seorang sastra jabat. Ya, terima kasih. Jangan lupa ininya. Absen ada, coba ngeklik aja absen di grup WA kelas lalu kirim. Ini untuk dokumentasi, nanti direkap oleh saya di rumah ya. Absennya dikirim saja, kirim. Oke. Kirimkan. Oke, udah. Sip. Udah ya? Udah. Oke, siap. Nah, kita ke materi. Materi kita tentang pendudukan Jepang. Bentar. Tebak, lagu apa ini? Ya pasti bukan lagu Indonesia ya. Ini lagu kebangsaan Jepang. Kimi Gayo. Kimi Gayo ini ya. Materi kita ini awal masa pendudukan Jepang. Nah, kita cari informasi nanti di akhir kenapa Jepang berusaha menguasai Indonesia. Ya. Oke. Tahun 1940 itu Jepang itu terlibat konflik politik dengan Amerika. Konfliknya itu disebabkan oleh sikap Jepang yang agresif. Agresif itu apa? Sangat frontal sekali ya. Ini di Cina dan Indochina. Indochina itu sekarang adalah Vietnam, Laos, dan Kamboja. Jadi Jepang ini sifatnya sudah ekspansif ya. Menguasai wilayah orang lain. Yang terutama yang jadi masalah adalah di Cina dan Indochina. Amerika merasa sangat terganggu dengan sikap Jepang yang menguasai sebagian wilayah Cina. Sekarang jawab oleh Anda gini alurnya ya. Coba Anda pikirkan baik. Sambungkan. Amerika adalah negara produsen yang jual-jual tuh ya. Negara yang bikin barang lalu dijual. Satu. Yang kedua, Cina adalah negara yang besar dengan jumlah orang yang banyak. Kita tahu Cina itu yang terbanyak ya di dunia. Dua. Lalu yang ketiga, Jepang menguasai sebagian wilayah Cina. Pertanyaannya, kenapa Amerika merasa terganggu? Bayangkan oleh anak
kenapa Amerika ujug-ujug ganggu? Kan Jepang bukan menguasai Amerika, tapi Jepang menguasai Cina. Betul ya? Jepang menguasai Cina. Kenapa Amerika terganggu? Jawabannya sederhana. Karena Amerika berbisnis di Cina. Sekarang Jepang menguasai Cina, berarti sarwa jeung kalau orang dagang lapaknya diambil. Pasti nggak suka kan? Anda punya lapak dagang, tiba-tiba besok ada yang pakai lapak dagang itu, pasti nggak suka. Kayak gitulah baru. Jadi intinya adalah keberadaan Amerika itu gara-gara bisnisnya terganggu. Ditambah dengan ini Indochina, ditambah dengan Indochina. Nah ini Indochina ini wilayah Prancis. Pada waktu itu Prancis sedang berperang di Eropa, kalah oleh Jerman. Jerman sahabatnya Jepang. Jadi Jepang punya hak yang bagus, hak istimewa di Indochina gara-gara sahabatnya Jerman. Protes lagi Amerika itu. Protesnya ini tidak main-main. Amerika itu menetapkan sanksi, embargo itu larangan untuk berbisnis minyak dan besi kepada Jepang. Jadi Jepang mau dibere minyak dan besi dari Amerika. Supaya Anda paham saja, Jepang itu meskipun teknologinya canggih, satu kelemahan Jepang, miskin sumber daya alam, tidak punya sumber daya alam. Jadi dia mau bikin apapun harus beli dulu bahan bakunya dari bangsa lain. Nah, negara yang langganan dia beli adalah Amerika Serikat. Sekarang bayangkan oleh Anda, Amerika nggak mau menjual. Berarti kan Jepang mau bikin industri dari mana? Minyaknya juga nggak ada, besinya juga tidak. Makanya akhirnya diambil jalan pintas berat. Cek Jepang kan. Kalau memang Amerika seperti itu, artinya sama saja dengan bersikap ingin menghancurkan Jepang. Maka Jepang berpikir lebih baik diserang duluan daripada hancur gara-gara tidak punya program industri. Nah, akhirnya Jepang menyerang Amerika pada 7 Desember 1941 di Pearl Harbor. Fujita recounts, we took off for Pearl Harbor. I shouted out the code words. Tora, Tora, Tora. Sekarang tugas Anda adalah membuat alur serangan itu. Membuat alur serangan. Jadi mengalir dan Jepang tuh nyerang itu dari mana ke mana gitu. Ujung-ujung sampai ke Indonesia, waktu itu Hindia Belanda akhirnya dapat dikuasai oleh Jepang. Paham ya? Oke, untuk itu ini. Jadi prosesnya gimana nih? Ini tugas kita hari ini adalah menemukan informasi tentang ini. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin udah diinstruksikan bagi 3 kelompok, udah langsung dibagi. Dibagi 3 tema. Yang pertama serangan Jepang ke Asia Tenggara, kemana aja. Yang kedua serangan Jepang di Indonesia, kemana aja di Indonesia. Lalu yang ketiga proses penyerahan Belanda kepada Jepang. Paham ya? Supaya adil, kamu ke bagian yang mana? Nah, silakan pilih. Kelompok ini mau pilih nomor berapa? Bebas. Nomor berapa? Nomor 3. Oke, kelompok ini 1, 2. Oke, 3, 1 dan 2. Berarti 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Yang bagian nomor 1, tugasnya ini cari tentang proses serang, dicatat dulu ya, proses serangan Jepang ke Indonesia. Yang tadi ngambil 2, kotak nomor 2, tugasnya ini proses menyerahnya Belanda kepada Jepang. Berarti kamu yang terakhir, yang ketiga, ya ini Jepang ke Asia Tenggara. Ya, kita dulu. Oke, kita coba alokasikan sekira 10 menitan lah kurang lebih. Oke, siap? Siap? Oh, silakan. Ini ya. Nah, susun informasi tuh. Susun informasi. Untuk lebih lengkapnya, detailnya,
kayak gimana tugasnya, tadi saya sudah kirimkan ke grup kelas yang LKPD ya. Langkah-langkahnya kamu bisa baca di sana. Oke? Langkah-langkahnya bisa dicatat. Oh, susun dari internet jadi sebuah pola. Nanti kamu jelaskan di depan. Jadi urutannya pertama Jepang menyerang Asia Tenggara, terus Jepang masuk ke wilayah Indonesia, baru nanti sampai ke proses menyerahnya Jepang. Berarti yang pertama ke depan adalah kelompok yang tadi, yang proses serangan Jepang ke Asia Tenggara. Silakan kelompok mana? Oh ya, silakan ke depan. Beri tepuk tangan dulu biar semangat lah. Iya. Silakan. Kalau ke depan, perkenalkan nama. Silakan, Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gloria, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan proses serangan Jepang di Asia Tenggara. Pada tahun 1942 dan 1945, pada masa Perang Dunia, Jepang memulai penyerangan kepada Filipina. Filipina, oke. Terus? Kemudian Jepang memulai penyerangan pada Malaya di Kota Baru 8 Desember 1941. 8 Desember, berarti cuma 1 hari dengan tadi ya, yang Pearl Harbor-nya. Oke, terus silakan. Kemudian Jepang pun menyerang Singapura menjelang 31 Januari 1942 setelah berhasil menguasai Malaya. Oke, saya kasih tambahan petunjuk ya. Kok bisa Pak nyerang Pearl Harbor? Pearl Harbor itu kan sebelah sini jauh. Oh, baru sehari udah nyerang Filipina. Karena kan tadi saya sudah bilang di awal, Jepang punya akses militer di wilayah Indochina. Nah, di mana ini kita teh? Ini ya, ini yang kita. Ini lain sekarang Vietnam. Jadi sebelum nyerang Jepang udah kumpul di sini, makanya cepat 1 hari udah nyampe. Pertanyaan saya, Filipina itu yang mana? Si kelompok lain. Jadi deg-degan nih. Krik 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 krik. Ayo di mana Filipina? Ini gabungan sejarah dan geografi. Ini kemana? Filipina teh? Suka nih mau ditanya, kasih bapak dari. Ayo. Gak apa-apa, tahan juga gak bebas. Namanya juga game. Yang mana? Yang itu mah yang banyak kepulauannya. Filipina. Jadi ini Filipina yang tadi Anda jelaskan di sini. Kenapa Pak Filipina Pak? Harus Anda pahami, Filipina saat itu dijajah oleh Amerika. Jadi pahamnya, kenapa Filipina yang duluan di sana? Oke? Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan dulu ya. Terima kasih ya. Ini gabungan pelajaran geografi. Oke, sekarang kelompok mana? Serangan ke Indonesia. Silakan ke depan. Ayo silakan. Tepuk tangan dulu ya, kelompok 2. Silakan, ayo. Kalau Indonesia kan pasti tahu lah ya. Buru-buru kebetulan muka aku gitu. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Degriyati dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang proses serangan Jepang ke Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pernah berhasil menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian, pada tanggal 24 Januari 1942, Jepang menguasai Balikpapan. Pada 29 Januari 1942 di Pontianak. Kemudian 3 Februari 1943
1942 di Samarinda. 10 Februari 1942 di Banjarmasin. Kemudian berlanjut di Sumatera. Pada tanggal 14 Februari menguasai Palembang dan pada tanggal 1 Maret 1942 di Banten. Oke. Ini Kalimantan di sini. Ini dari tadi Anda sebutkan itu sepanjang timur dulu. Karena ini Filipina ini dekat ya. Jadi masuk dari sini. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok ini menguasai Filipina. Pasukannya lalu ke sini. Ke sepanjang timur. Kenapa ini strategis buat Jepang? Lalu ke Palembang di pulau mana? Di Sumatera. Sumatera sebelah mana? Cipinang. Ini Sumatera. Wah, kamu juga. Bener ya. Ke sini. Kalau ini dari mana? Bukan dari sini pasukannya, tapi yang tadi dari Malaysia dan Singapura. Ke sini masuk. Ke atas deh. Berarti dua arah ya. Satu dari wilayah Filipina masuk ke sini. Yang kedua dari wilayah Malaysia masuk ke sini. Ke atasnya. Wah. Ya silakan duduk. Ya putar dulu. Ya ke depan dulu. Jalan ke depan. Perkenalkan nama dan presentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proses penyelenggaraan belajar ke depan. Oke. Pada 5 Maret 1942, Jepang menguasai Batavia sampai Kalijati. Pada 5 Maret 1942, Jepang menguasai sebelah utara Bandung. Pada 8 Maret 1942, Panglima tertinggi militer Belanda tiba di Kalijati, Subang untuk berunding dengan pihak Jepang. Akhir dari perundingan itu Belanda menyerah kepada Jepang. Akhirnya menyerah kepada Jepang. Nih untuk kelompok ini. Makanya saya bilang ya, ini wilayahnya kecil cuma Jawa Barat, tapi siapa apa pertandingan ini? Nanti lihat. Saya menanya gini aja dulu, jangan dulu ke materi. Ini mah ini dulu, refresh dulu. Cum, di belah mana Garut? Bingung tidak? Garut yang mana? Ini Jawa Barat ini. Oke, saya kasih petunjuk pertama. Utara itu di atas apa di bawah? Utara, di atas itu utara ya. Jadi kalau ngomongin bagian utara pasti di atas. Ya, selatan di bawah. Garut pantainya pantai selatan, pantai utara. Berarti Garut ada di bawah. Kira-kira di mana Garut? Oh, banyak umumnya. 1, 2, 3. Nah ini Tasikmalaya namanya. Garut ini Garut. Ini Tasik. Kalau ini Garut berarti ini apa? Bandung. Ya, ini Bandung. Pak, kalau ini kenapa kota Bandung? Kan dipisah ya, Kota Madia dan Kabupaten. Tadi Cikanda rumahnya Kalijati. Kalijati itu Kabupaten Subang. Si Subang teh sebelah mana? Tadi disebutnya dari utara, pasti di atas ya. Sebelah mana Subang itu? Harus sampai ke Bandung ini ujungnya. Apa? Yang mana? Tebak aja. 1, 2, 3. Ya? 2. Selamat kawan-kawan. Ya, ini Subang. Silakan duduk dulu. Terima kasih untuk kelompok kita ya. Tepuk tangan dulu lah. Sekarang sebelum saya mau kita urutkan ini alur materi, ada pertanyaan nggak? Kita mulai dari pertanyaan untuk kelompok ini, untuk kelompok 1. Ada? Silakan. Apa? Bagaimana Jepang bisa menghancurkan Inggris di Singapura? Berarti di sini. Kenapa? Bagaimana bisa tuh? Nah ini nih. Ya silakan. Izin menjawab. Ya. Kalau
karena Inggris sedang berperang di Eropa, jadi kenalannya sedikit atau begitu. Oh gitu. Sekarang ada nggak yang nanya untuk kelompok 2 tentang tadi ke Indonesia? Ada? Sudah? Ada? Oke, ya silakan. Izin bertanya, mengapa wilayah Tarakan dan Palembang yang dijadikan kisaran Jepang? Oh, kan tadi Pulau Kalimantan Jaya. Nah, kenapa daerah sini? Kenapa daerah sini nih yang dikuasai? Silakan. Ada? Izin menjawab. Ya. Karena Jepang di sana banyak menguasai sumber daya alam, jadi mereka bisa menguasai sumber daya alam. Sumber daya alamnya adalah minyak bumi. Minyak bumi. Kenapa tadi apa keuntungannya dari menguasai Malaysia salah satunya itu? Selain daripada itu baris pertahanan Inggris, Malaysia itu penghasil karet, karet terbesar. Karet kalau untuk perang buat apa sih Anda? Lain yang ngebobot nasi bungkus bukan? Kira-kira buat apa itu karet? Karet untuk perang Jepang. Apa fungsinya? Bukan buat mengikat nasi bungkus. Gampang. Perang pakai karet ada mungkin ada. Peluru karet perang beneran ini waktu itu beneran mau dipakai karet. Coba berpikir jadi sederhana. Kenapa? Hari perang mau mobil ke betul. Mereka beda. Kenapa Jepang menguasai Kalijati? Kenapa tidak ke Cianjur dulu? Yang ada pemandian Cipanas atau Garut? Kenapa tidak ke Garut? Yang ada Cipanas gitu. Izin menjawab, kenapa Jepang menguasai Kalijati? Karena Kalijati merupakan pangkalan udara. Jadi maksud Jepang ingin menghancurkan angkatan udara Belanda. Jepang nah dekat dia, dekat dia ke Garut. Jawabannya Cina kok kendaraan. Takut bangun perjalanan Jepang. Bukan begitu ya. Jawabannya ini Kalijati di sini kata kuncinya. Kalijati itu tadi benar jawaban teman Anda. Kalijati itu pusat pangkalan udara tentang angkatan udara Belanda. Dengan menguasai Kalijati berarti secara otomatis dapat melumpuhkan kekuatan udara Belanda. Kalau kekuatan udara Belanda sudah tidak punya, berarti kan gampang-gampang saja Jepang mau membom kota Bandung juga. Cukup jelas? Oke. Ada pertanyaan atau cukup? Nah, cukup. Berarti saya ngejelasin atau nanya? Jangan nanya saya. Oh iya. Oke. Jadi gini alurnya. Setelah di Kalijati, tentara Jepang itu pintar. Ini strategi militer. Biasanya ada yang disebut dengan cyber. Apa cyber? Perang urat saraf. Bukan perang basuh urat, bukan. Perang urat saraf. Dia kirim nih utusan dari Kalijati ke Bandung. Sekarang wilayah Lembang, dari Lembang itu masuk di sebelum kota Bandung ada namanya Villa Isola. Villa Isola itu gedung mewah di perbatasan kota Bandung dan Lembang. Sekarang Villa Isola itu jadi kantor rektor UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Sampai hari ini bangunannya masih sama seperti itu, tidak berubah. Ketemu dengan perwakilan di sini, lalu dia diajak berunding. Jepang, Belanda ngajak berunding, kita sedekat Jepang, oke kita berunding. Tapi tidak mau di sini, kata Jepang. Kalau Anda mau berunding, saya tunggu di Kalijati. Orang Belanda cemas, di datang ke sana lalu dibunuh ya, dijamin tidak, karena ini perundingan, tidak ada serangan apapun, itu aja. Hari tanggal 7 itu. Akhirnya dengan terpaksa Belanda berangkat dari Bandung, pemimpin militernya, termasuk gubernur jenderalnya, dari Bandung berangkat ke Kalijati. Ini dari buku Tora-Tora itu dijelaskan begini. Pinternya Jepang,
pesawat yang mereka punya, yang udah tiba di Kalijati, pesawat terbang, diparkirnya bukan di belakang, diparkirnya di depan, mundur gitu, matret. Apa coba maksudnya? Jadi begitu mobil bahan datang, dia harus terus jentring pesawat udara. Apa coba tujuannya? Menakut-nakuti. Wah, bakat saking banyaknya parkirnya juga sampai di depan. Berarti halaman belakang mesti kewadahan gitu. Sudah nggak cukup, makanya diparkir sampai ke depan. Internet depan. Dia bikin strategi diparkir depan dan cewek gitu dengan pengen. Itu orang shock juga itu lihat. Wah, kebayang kan? Sementara Belanda nggak punya pesawat udara, ini pesawat segitu rumputnya, ngedrop gitu. Makanya ketika perundingan di sini, namanya perundingan. Iya, tapi akhirnya dipaksa. Itu ada dialognya dalam bukunya Richard juga ada. Buku tentang perang itu sejarah Indonesia itu disebut. Jadi ketika ditanya, Anda mau perang atau mau damai? Belanda, kita gitu ternyata nggak bisa. Anda mau menyerah atau tidak? Jepang. Belanda, kami masih mau perang. Jepang, mau lawan apa? Kan nggak punya pesawat. Ayo motor segala macam. Udahlah. Kepada Gubernur Jenderal Bapak nggak usah ngomong gitu aja. Saya ngobrol dengan mana jenderal militer kata Jepang. Akhirnya ketemulah jenderal militer Belanda dengan Jepang. Lalu dia nanya, jenderal Jepang punya tank berapa? Punya pesawat tempur bagaimana? Udah jelas nggak ada. Lalu si Jepang bilang, kami punya pesawat segini yang udah tiba. Belum lagi ada yang di Jakarta sama di Palembang. Kalau kami menyerang besok pada Anda mau bagaimana? Sudah, kata Jepang. Daripada harus capek-capek mengorbankan banyak orang, lebih baik Anda menyerang sekarang. Anda pulang ke rumah. Besok kumpulkan semua orang Belanda yang ada di Bandung. Kami akan masuk ke Bandung tanpa nyerang. Jadi tidak ada yang harus mati sia-sia. Akhirnya dengan berat hati Belanda akhirnya mau menyerah. Yang di sini itu ilmunya, akhirnya dia menyerah, pulang ke Bandung lagi, diantarin ke Bandung. Lalu besok tanggal 9 berarti orang Belanda semua orang Eropa yang ada di Bandung dikumpulin semua pejabat kumpul, lalu datang Jepang ke. Nah ini filmnya ada. Cuman kualitasnya ada buruk. Ini ketika Jepang menyerang ke wilayah Batavia dan Subang. Kualitasnya kurang baik videonya, tapi cukup lah. Menyerang di Bali, Subang. Tuh, ke Batavia, Jakarta, sekarang setelah masuk ke Jakarta, tidak ada perlawanan karena udah dibiarin depan. Nah ini Subang nih, Kalijati, rumahnya ini tempat perundingan. Oh, masuk ke ruangan. Nah ini perundingannya di sini. Ini orang Belanda ini Belanda ini kayak perang tidur ya. Ini pesawat-pesawat yang dihancurkan. Di hari itulah Belanda itu menyerah pada Jepang. Balon kan. Sampai ayah pawai, perlu jalan orang-orang Indonesia. Penuh.
pawai gitu. Mereka orang bangsa Indonesia saat itu ketika Jepang datang merasa Jepang membantu Indonesia bebas dari penjajahan Belanda. Makanya dia sambut dengan Jepang itu. Balon udara kan ini ya. Ini kan semacam cari dukungan. Nah, saya penting untuk menyampaikan ini karena di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas cara Jepang menguasai Indonesia. Anda kan sudah ratusan tahun di Belanda, tapi tiba-tiba ada datang bangsa asing datang, lalu ngalahin Belanda, pasti kita bahaya ini karena dibantu dibebas. Meskipun ternyata Jepang juga dalam peribahasa mah ada udang di balik bakwan. Keras, di balik bakwan biar enak ya. Ada udang di balik batu. Maksudnya ada maksud tertentu kan ya. Cuma kitanya belum ada itu. Justru kita bahagia karena kita sudah invasi dari penjajahan. Nah, paham gitu ya? Oke, itu konklusinya. Jadi kesimpulan alurnya di sini kita belum membahas belum masuk ke materi tentang kebijakan Jepang atau Jepang, kita masih baru penjelasan tentang alur. Jadi pertanyaan dari awal tadi, mengapa menguasai Indonesia Anda sudah paham? Karena kepentingan perang. Indonesia adalah pusat sumber daya alam. Pusat sumber daya alam. Dan sumber daya alam itu penting nggak untuk memenangkan perang? Jepang penting menguasai sumber daya alam untuk memenangkan perang. Pertanyaannya tadi coba silakan bantu saya simpulkan. Musuh terbesar Jepang siapa yang belum kalah saat itu? Amerika. Dan Amerika kan tadi di awal saya sebutkan dia menguasai bisnis minyak dan segala macam, artinya punya modal yang kuat. Jepang pun kalau ingin mengalahkan Amerika harus juga punya modal yang kuat. Jadi tadi sumber daya alam. Makanya yang dicari adalah yang dicari Jepang negara mana kita Indonesia. Bukan karena banyak orang menang, banyak besi, bukan karena penghasil sumber daya. Paham ya? Oke. Segitu dulu untuk pertemuan sekarang. Kalau nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan cara Jepang menguasai Indonesia, kebijakan-kebijakan Jepang. Oke, itu ada pertanyaan lain tidak ada? Cukup. Oke, terima kasih. Tadi diawali dengan doa ya. Sekarang kami berdoa juga kita tutup dengan doa. Silakan. Dari tadi sebelah sini ya. Nah, sebelah sini ya mungkin. Silakan untuk berdoa. Terima kasih atas